bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghemat FUP menggunakan traffic monitor pada Mikrotik. Oke, di sini saya akan perlihatkan dulu untuk topologinya. Dimana di sini saya mensimulasikan, misalnya di sini terdapat 2 ISP pada Mikrotik kita, yang dimana ISP yang pertama itu kita menggunakan ISP yang memiliki batasan FUP atau Fair Usage Policy. Lalu di ISP yang kedua di sini saya misalnya menggunakan HSDPA, yaitu LTE atau menggunakan internet via seluler yang memiliki juga kuota. Nah, di sini saya akan menjalankan keduanya dalam mode load balance HMP. Namun ini juga tidak hanya berlaku untuk yang HMP, tapi berlaku untuk load balance PCC juga sebenarnya. Tapi di sini saya hanya ingin menyederhanakan saja. Jadi saya mencontohkan menggunakan HMP. Nah, di sini saya akan jalankan Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan setting pada Mikrotik saya. Yang ini. Nah, yang pertama saya akan berikan misalnya di sini Ether 1 namanya misalnya ISP1 seperti ini. Lalu di sini misalnya Ether 2-nya saya gunakan misalnya HSDPA seperti ini. Nah, lalu yang Ether 3 yang mengarah ke klien saya misalnya berikan saja namanya Ether 3 LAN. Ini hanya contoh saja. Lalu di sini saya akan set dulu untuk IP address-nya. Yang pertama yang mengarah ke ISP1. Nah, di sini mengarah ke ISP1 adalah 20.0 untuk networknya. Jadi misalnya di sini saya 192.168.20.1/4 misalnya ke Ether 1 ISP1. Nah, lalu di sini saya buat juga untuk yang ke HSDPA ini 192.168.21.2/24 ke Ether 2 HSDPA. Lalu yang mengarah ke klien 192.168.11.1/24 ini ke Ether 3 LAN. Oke, setelah itu saya buat dulu untuk IP DNS-nya. Oke, lalu di sini saya buat juga untuk NAT-nya. Action Masquerade, source NAT, out interface, Ether 1 ISP1. Bisa copy lagi ke Ether 2 HSDPA. Oke, lalu kita buat load balance HMP-nya. Ini saya arahkan ke ISP1 terlebih dahulu. Lalu saya tambah lagi yang mengarah ke HSDPA. Ini berarti ini sudah berjalan untuk hari ini 20.1 dan 20.1. Ini kenapa untouchable ya? Bentar. 20.1, oh ini salah, 20.2 harusnya di sini. Oke, ini sudah berjalan untuk HMP. Nah, yang pertama saya akan nyalakan dulu untuk kliennya. Yang pertama kita testing dulu untuk load balance HMP-nya. Apakah sudah terjadi load balance? Pertama saya coba di sini tracer ke 888 atau ping dulu. Oke, replay, saya coba tracer ke 888. Oke, ini sudah melewati ISP yang memiliki FUP ke 20.1. Saya coba tracer juga ke YouTube misalnya.
Nah, di sini sudah melewati yang HSDPA ini, yang kuota ini 21.1. Nah, sekarang saya akan coba untuk menjalankan traffic monitor. Dan di sini saya akan yang pertama saya akan buat agar HSDPA ini saya disable dulu seperti ini, karena HSDPA ini menggunakan kuota. Dan untuk menghemat kuota maka di sini saya disable dulu, dan dia akan enable secara otomatis sesuai dengan traffic monitor yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan buat terlebih dahulu untuk scriptnya dulu. Nah, di sini saya akan buat scriptnya seperti ini, misalnya ether 2 HSDPA up seperti ini. Lalu di sini saya berikan /interface Ethernet enable. Di sini file name, di sini saya ambil dulu, saya copy ini seperti ini, dan saya apply, lalu saya copy lagi. Ini saya ambil saja namanya, di sini saya berikan down seperti ini, lalu di sini saya buat disable. Oke, jadi di sini kita punya dua script. Yang pertama yaitu script untuk mengaktifkan atau mengenablekan interface Ether 2 HSDPA ini, dan script ini untuk mendisablekan Ether 2 HSDPA ini. Oke, lalu di sini kita menuju ke tools, lalu traffic monitor. Di sini saya buat dulu yang pertama. Saya samakan saja namanya. Di sini saya ambil namanya Ether 2 HSDPA up. Ini saya copy seperti ini. Lalu interface yang akan kita monitor adalah interface yang mengarah ke klien, yaitu yang Ether 3 ini. Nah, di sini saya ambil Ether 3 LAN karena kita akan memonitor atau menjalankan script ini berdasarkan traffic monitor ini, di mana traffic monitor ini akan melakukan monitoring terhadap pemakaian internet dari klien yang melalui Ether 3. Nah, lalu di sini trafficnya saya pilih transmit, karena kalau Ether 3 yang mengarah ke klien itu, kalau traffic download itu berarti transmit, sedangkan kalau receive adalah uploadnya. Jadi di sini saya gunakan yang transmit. Lalu di sini ada pilihan above, always, atau below. Nah, kalau above ini artinya di atas batasan yang kita tentukan, batasan threshold di sini. Sedangkan untuk below adalah batasan bawah atau nilai yang berada di bawah batasan threshold yang kita tentukan. Nah, di sini saya menginginkan agar Ether 2 HSDPA ini itu bisa up atau enable pada saat traffic berada di atas 1 Mbps, misalnya seperti ini. Nah, pada saat traffic berada di atas 1 Mbps atau above atau di atas dari threshold 1 Mbps, maka Ether 2 HSDPA ini akan aktif untuk membantu yang Ether 1 ESP1 ini, sehingga FUP dari ESP1 ini bisa lebih hemat. Seperti itu. Jadi di sini saya berikan misalnya saya on eventnya saya copy yang script ini, saya masukkan di sini. Sehingga pada saat trafficnya berada di atas 1 Mbps, maka Ether 2 HSDPA ini akan up untuk membantu yang Ether 1 ESP1 dengan FUP ini, sehingga kuota atau FUP dari ESP1 itu akan lebih lama habisnya. Seperti itu. Lalu di sini saya apply. Lalu saya buat lagi. Sini saya ambil saja namanya, di sini Ether 2 HSDPA down seperti ini. Lalu di sini interface-nya saya arahkan ke Ether 3 LAN, trafficnya transmit atau download, sehingga pada saat si klien yang melalui Ether 3 ini downloadnya sesuai dengan batasan yang kita tentukan di trigger dan threshold ini, maka Ether 2 HSDPA ini akan disable atau down. Nah, di sini saya misalnya triggernya tuh below atau berada di bawah dari threshold. Nah, misalnya di sini saya tentukan 1 Mbps. Nah, di sini yang akan berjalan adalah Ether 2 HSDPA down ini. Seperti ini. Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi kembali. Pada saat
saya jelaskan dulu yang Ether 2 HSDPA app ini. Traffic monitor dengan nama Ether 2 HSDPA app pada saat download dari Ether 3 LAN, yaitu download dari klien yang melalui Ether 3, itu berada di atas atau above, di atas dari 1 Mbps atau di atas threshold 1 Mbps, maka Ether 2 HSDPA ini akan up atau enable untuk membantu si Ethernet 1 ESP1 ini, sehingga FUP dari ESP1 itu tidak akan cepat habis seperti itu. Lalu yang traffic monitor yang kedua adalah pada saat Ether 3 atau traffic dari si klien downloadnya berada di bawah threshold 1 Mbps, maka Ether 2 HSDPA ini akan disable dan yang akan menghandle hanya si Ether 1 ESP1 ini. Seperti itu, karena di sini on eventnya adalah Ether 2 HSDPA down, itu berarti pada saat traffic berada di bawah 1 Mbps, maka script yang berjalan adalah Ether 2 HSDPA down ini, dan si Ether 2 HSDPA akan terdisable, sehingga kuota dari si HSDPA kita itu juga tidak akan cepat habis seperti itu. Jadi di sini kita akan menghemat yang ESP1 FUP, dan kita juga bisa menghemat yang HSDPA yang memiliki kuota ini seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, untuk untuk kondisi-kondisi tertentu yang kalian inginkan itu silakan saja sesuaikan. Kita bisa sesuaikan di script ini dan juga bisa sesuaikan yang traffic monitor ini. Jadi apapun script yang kita gunakan di sini itu bisa kita jalankan berdasarkan traffic yang termonitor oleh traffic monitor list ini. Seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan pengeditan atau membuat script-script tertentu yang dijalankan berdasarkan parameter dari traffic monitor ini. Oke, di sini kita coba jalankan. Nah, di sini saya akan coba jalankan untuk kliennya. Kita bisa lihat di sini traffic Ether 3 itu traffic Ether 3 itu masih di bawah 1 Mbps, sehingga Ether 2 ini Ether 2 HSDPA itu masih terdisable. Nah, sekarang saya akan coba jalankan. Misalnya saya akan buat agar melewati 1 Mbps atau di atas 1 Mbps. Pada saat di atas 1 Mbps, nah Ether 2 HSDPA ini aktif seperti ini. Aktif karena berada di atas traffic dari Ether 3 LAN ini berada di atas 1 Mbps, maka Ether 2-nya akan aktif seperti ini. Nah, misalnya di sini saya coba jalankan banyak video. Nah, pada saat banyak video yang berjalan, maka otomatis Ether 2 HSDPA ini akan aktif. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat melewati 1 Mbps, traffic dari Ether 3 ini trafficnya melewati 1 Mbps atau downloadnya melewati 1 Mbps, maka Ether 2 HSDPA ini akan enable. Tapi pada saat traffic turun di bawah 1 Mbps, maka Ether 2 HSDPA ini akan terdisable seperti ini. Nah, ini akan membantu si Ether 1 ESP1 untuk lebih menghemat FUP. Kita coba perbanyak lagi, dan kita bisa lihat di sini di scriptnya ini akan terus berjalan sesuai dengan perintah dari si traffic monitor ini. Seperti ini kondisinya. Jadi ini juga bisa kita balik, terserah kalian ingin kondisinya seperti apa. Nah, kita bisa lihat pada saat masih di bawah 1 Mbps, di sini akan disable Ether 2 HSDPA. Tapi jika melewati 1 Mbps, maka akan enable. Nah, misalnya saya coba jalankan lagi. Coba jalankan banyak video. Kita bisa lihat di sini. Jadi lumayan untuk menghemat FUP dari ESP1 dan juga lumayan untuk menghemat kuota dari yang HSDPA ini.
bisa lihat Ether 2 SDPA itu akan terus berjalan up dan down seperti ini sesuai dengan perintah dari traffic monitor dan script yang kita buat. Saya maunya misalnya 768 kbps, di sini juga 768 kbps. Nah, pada saat berada di atas 768 kbps maka HSDPA ini akan up, dan berada di bawah 768 kbps maka HSDPA ini akan down. Nah, ini sedang berada di atas 768 tadi, maka Ether 2 HSDPA nya akan up, tapi pada saat di bawah 768 maka Ether 2 HSDPA ini akan down. Nah, sebagai contoh misalnya saya buka lagi untuk beberapa video YouTube. Kita coba buka video YouTube agar berada di atas 768. Nah, pada saat berada di atas 768 kbps, traffic dari Ether 3 LAN yang mengarah ke klien di atas 768 kbps, maka Ether 2 SDPA akan up. Tapi saat berada di bawah 768, Ether 2 SDPA nya itu akan down. Seperti ini. Nah, kita coba misalnya saya matikan untuk YouTube, saya coba tes speed saja. Kita lihat. Jadi di sini traffic monitor bisa kita gunakan untuk menjalankan script tertentu yang kita inginkan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dia berada di atas 768 sehingga Ether 2 SDPA akan aktif untuk membantu si Ether 1 ISP1 ini. Seperti ini dia akan terus aktif jika Ether 3 nya download dari Ether 3 berada di bawah dari 768. Nah, kalau kalian ingin berdasarkan upload, maka di sini trafficnya ubah menjadi receive seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini Ether 2 SDPA mati karena transmit atau download dari Ether 3 nya itu berada di bawah 768K. Seperti ini. Mati karena berada di bawah 768 kbps. Oke, jadi seperti itu cara untuk menghemat bagi kalian yang tidak memiliki internet yang unlimited, maka dan kalian hanya memiliki misalnya satu ISP FUP, maka kalian bisa memasang misalnya menggunakan internet HSDPA yang diisi dengan kuota, lalu bisa kalian buat dengan kondisi seperti ini, sehingga untuk yang ISP1 itu tidak akan cepat habis untuk FUP nya, serta yang koneksi menggunakan HSDPA juga tidak akan terlalu cepat habis kuotanya, karena kita memberikan batasan-batasan menggunakan traffic monitor dan script seperti ini. Oke, itu tadi cara sederhana. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.